Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Praha, PPPJ kelas 16, angkatan 79, nomor absen 2. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa bedanya jaksa dan penuntut umum. Bahwa di dalam masyarakat seringkali kita mendengar istilah jaksa dan penuntut umum, namun tidak semua orang tahu apa itu jaksa dan penuntut umum. Jaksa dan penuntut umum memiliki pengertian yang berbeda. Dengan pengertian yang berbeda pula, maka tugas dan fungsinya juga berbeda. Lantas apa sih bedanya jaksa dan penuntut umum? Bagaimana tugas wewenang jaksa dan penuntut umum tersebut? Akan kita bahas. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan di dalam KUHP pasal 1 angka 6 huruf A menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mungkin di kalangan kita sering mendengar istilah-istilah jaksa sebagai penyidik, jaksa penyelidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, dan jaksa pengacara negara. Pada pasal 1 angka 6 huruf B KUHP, di mana yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lantas apa yang dimaksud dengan penuntutan? Berdasarkan pasal 1 angka 7, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Untuk tugas dan wewenang penuntut umum bisa kita lihat di dalam pasal 14 KUHP, di mana diantaranya yaitu yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara, mengadakan penuntutan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. Kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa terhadap hari dan waktu sidang serta disertai dengan surat panggilan, melakukan penuntutan, kemudian dapat pula menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain, selanjutnya melaksanakan penetapan hakim. Sementara untuk tugas jaksa bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dalam pasal 30B. Di bidang intelijen, kejaksaan itu mempunyai tugas wewenang sebagai berikut. Yang pertama itu menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan pengawasan multimedia. Pasal 30 angka 1 menyebutkan bahwa tugas kejaksaan di bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, melengkapi berkas perkara. Kemudian jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus.
Dari pengertian serta perbedaan tugas dan wewenang dapat kita simpulkan bahwa perbedaan jaksa dan penuntut umum dapat dilihat dari pengertian yang menyebutkan jaksa merupakan sebuah jabatan yang memiliki tugas dan wewenang lebih luas daripada penuntut umum. Sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan yang sifatnya hanya fungsional. Sehingga penuntut umum adalah bagian dari jaksa yang diberikan tugas untuk melakukan penuntutan, sedangkan jaksa mempunyai fungsi dan tugas yang telah diatur di dalam undang-undang kejaksaan, termasuk salah satunya adalah melakukan penuntutan. Jadi jaksa memiliki arti lebih luas daripada penuntut umum. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari presentasi tersebut. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.